saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Mari sama-sama kita baca. Diberkatilah orang yang tidak menuruti nasihat orang fasik, tidak mengikuti jalan orang berdosa, dan tidak berkumpul dalam lingkungan pencemooh. Tetapi kesukaannya hanya pada Taurat Yahweh dan merenungkan siang dan malam. Ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, berbuah pada musimnya, daunnya tidak akan layu, dan semua yang dikerjakan akan sukses. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini. Dari firman Tuhan ini saya mengangkat tema, yaitu kehidupan orang benar. Bagaimana kehidupan orang benar itu, Bapak Ibu Saudara? Di dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa diberkatilah orang yang tidak menuruti nasihat orang fasik. Sebelum kita lebih jauh membahas ini, saudara-saudara, ada kata yang harus kita perhatikan di dalam ayat yang pertama, yaitu kata tidak. Kata tidak ini, saudara-saudara, diulang 3 kali. Mengapa saudara-saudara pemazmur mengulang kata tidak ini sebanyak 3 kali? Karena pemazmur ini menekankan kepada saudara dan saya bahwa jangan kita membangun hubungan dengan orang fasik, orang-orang yang suka menghina firman Tuhan, pencemooh, orang-orang jahat seperti ini, orang-orang fasik seperti bagaimana saudara itu, orang-orang yang di luar Kristus, orang-orang yang tidak mengenal kebenaran firman Tuhan. Jangan kita membangun hubungan dengan mereka, karena itu akan mempengaruhi kehidupan kita, saudara-saudara. Di mana kita bergaul itu akan mempengaruhi kehidupan kita, saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam ayat pertama dikatakan diberkati orang yang tidak menuruti nasihat orang fasik. Berkat dalam bahasa Latin benediction secara harfiah berarti berbicara baik atau mengatakan sesuatu yang baik. Jadi diberkati artinya sesuatu yang baik diberikan Tuhan kepada setiap orang yang tidak menuruti orang fasik atau tidak menuruti orang-orang yang berjalan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan kita mengiring atau mengikuti jejak orang fasik atau cara kehidupan orang fasik. Karena kenapa, saudara-saudara? Orang fasik adalah orang tidak mengenal Yesus Kristus, tidak mengenal kebenaran firman Tuhan. Itu akan mempengaruhi kehidupan saudara dan saya. Kemudian yang kedua dikatakan tidak mengikuti jalan orang berdosa. Tidak mengikuti di sini artinya tidak mengiring, menyertai atau turut berjalan atau mendengarkan orang-orang berdosa. Kemudian yang dikatakan juga jangan kita mengikuti kelakuan orang-orang berdosa. Jangan kita mengikuti kelakuan mereka, Bapak Ibu Saudara, karena kita hidup di dunia tetapi jangan kita serupa dengan dunia. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu mari kita membedakan hidup kita dengan orang-orang dunia, dengan orang-orang yang melakukan dosa yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus mencerminkan karakter Kristus dalam diri kita untuk menjalani kehidupan ini, agar kita menjadi berkat bagi orang lain, agar kita tidak serupa dengan dunia. Kemudian yang berikut dikatakan dan tidak bertumbuh dalam lingkungan pencemooh. Artinya Bapak Ibu Saudara adalah kita tidak membangun hubungan, tidak membuat kelompok dengan pencemooh atau orang-orang yang kerjanya mengejek atau menghina firman Tuhan. Kita tidak boleh bersaksi, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita boleh bersaksi kepada orang-orang seperti begini kepada mereka, tetapi jangan kita meniru perilaku berdosa mereka. Jangan kita meniru perilaku atau tindakan mereka atau kelakuan mereka. Seperti firman mengatakan bahwa kebiasaan yang baik bisa dirusak oleh pergaulan yang buruk. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana untuk kehidupan orang yang benar. Yang kedua yaitu suka merenungkan firman Tuhan. Di ayat yang kedua dikatakan tetapi yang kesukaannya hanya pada Taurat Yahweh. Kesukaan artinya kegemaran atau kesenangan hanya pada Taurat atau perintah atau peraturan atau hukum Yahweh.
Di dalam King James Version dikatakan, tetapi kesenangannya ada dalam hukum Tuhan. Di sini dia katakan kesenangan artinya sudah menjadi hobi, bukan hanya sekedar menyukai, tetapi memang itu adalah hobinya. Orang ada dalam hukum Tuhan atau peraturan atau perintah Tuhan, dan itu memberikan kepuasan dan kelegaan berada di dalam perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengikuti tuntunan Tuhan, ketika kita mengikuti arahan Tuhan, ketika kita mengikuti perintah Tuhan, maka kita akan menerima yang terbaik. Jangan kita mengikuti apa yang menurut kita baik, saudara-saudara. Karena apa yang menurut kita, apa yang kita baik, tetapi itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Menurut Tuhan itu tidak baik. Tapi mari kita menurut perintah Tuhan, mengikuti aturan Tuhan, mengikuti tuntunan Tuhan, pasti akan berujung pada kebaikan, saudara-saudara, berujung kepada kesenangan, saudara-saudara, berujung pada kebahagiaan. Seperti yang dikatakan di sini bahwa dia senang, kita senang, atau orang Kristen itu senang merenungkan firman Tuhan, atau orang benar itu senang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, karena itu akan memberikan kelegaan, kepuasan baginya, saudara-saudara. Dan dikatakan lagi selanjutnya, saudara-saudara, yaitu dan merenungkan siang dan malam. Merenungkan adalah memikirkan, saudara-saudara, atau mempertimbangkan dalam setiap saat perintah Tuhan, dalam siang maupun malam, Bapak Ibu Saudara-saudara. Seperti dalam hidupnya, setiap saat apa yang dia lakukan, saudara-saudara, dia merenungkan apakah tindakan saya ini sesuai dengan firman Tuhan, apakah yang saya lakukan ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Itu yang dikatakan Bapak Ibu Saudara, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, merenungkan siang dan malam juga itu bukan berarti sepanjang hari atau sepanjang malam itu terus yang kita kerjakan merenungkan kebenaran firman Tuhan tanpa melakukan apa-apa. Tetapi maksudnya merenungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam itu kita tidak melewatkan satu hari pun untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, tetapi kita selalu meluangkan waktu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam menjalani kehidupan kita, sambil mencocokkan dengan kehidupan kita, apakah yang saya lakukan ini betul sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Itu yang dimaksud, saudara-saudara, merenungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam. Kemudian yang ketiga, tindakan orang benar atau sikap orang benar, yaitu berbuah setiap saat. Di ayat yang ketiga ini, saudara-saudara, ia akan dikatakan ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seperti apa itu pohon ditanam di tepi aliran air? Mari kita sama-sama lihat pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia akan selalu mendapatkan nutrisi. Dia akan tumbuh dengan cepat, batangnya besar, daunnya lebat dan hijau. Orang yang ditanam di tepi aliran air akan dekat dengan sumber atau air yang mengalir, saudara, sehingga ketika matahari datang terik, pohon itu tidak akan layu daunnya, saudara-saudara. Dan dikatakan juga Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, yaitu sumber itu, dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, akan selalu mendapatkan kekuatan, penghiburan, sukacita, dan mengalami pertumbuhan iman. Kita akan tetap berdiri teguh sekalipun badai menyerpa, dan kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dikatakan juga dalam selanjutnya, yaitu berbuah pada musimnya. Seperti apa itu berbuah pada musimnya, Bapak Ibu saudara? Artinya dia akan berbuah setiap saat. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan dan melekat pada Tuhan akan berbuah setiap saat. Buah apa yang akan dihasilkan, saudara-saudara? Yaitu buah orang-orang itu akan berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah buah yang dihasilkan. Misalkan menjadi membawa damai, membawa sukacita. Dimanapun dia berada, orang merasa selalu berbeda, selalu ada yang sesuatu yang berbeda karena dia, saudara-saudara. Mungkin di tempat yang kurang ramai, saudara-saudara, di tempat yang sepi, saudara-saudara, ketika ia datang, orang menjadi kumpul, orang menjadi banyak, ramai bercerita-cerita, saudara-saudara. Karena apa? Dia membawa suasana yang baru, suasana yang berbeda. Ketika dia ada di sana, dia akan bersuka, orang-orang akan bersuka cita, orang-orang suka bergaul dengan dia, berkumpul dengan dia, karena ada sesuatu,
ada spirit yang baru dia berikan Bapak Ibu saudara-saudara. Nah kemudian yang berikutnya dikatakan bahwa daunnya tidak akan layu. Apa arti ini saudara-saudara? Artinya yaitu sekalipun matahari terik atau masalah kehidupan menerpa, badai menerpa atau masalah datang, dia tidak akan menyerah atau lemah karena ia percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai, menghibur atau memulihkan karena dia melekat pada batang itu yaitu Yesus Kristus. Batang itu akan memberikan daun nutrisi, sehingga nutrisi yang dimaksudkan di sini Bapak Ibu Saudara yaitu firman Tuhan. Ketika kita melekat kepada Tuhan, kita akan berikan nutrisi, kita akan berikan kekuatan yaitu firman Tuhan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita akan mengerti maksud dan tujuan Tuhan, sehingga kita akan mengerti penyertaan Tuhan, sehingga kita akan tetap bertahan di tengah-tengah masalah. Meskipun masalah itu datang silih berganti, kita akan tetap berkata, aku akan bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan menyertaiku. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian dikatakan, dan semua yang ia kerjakan akan sukses. Sukses bukan berarti kita mengalami kegagalan Bapak Ibu Saudara, tetapi kita akan tetapi artinya akan sukses dalam artian apa yang kita lakukan dengan menggunakan hikmat Elohim pastilah baik dan sesuai kehendak Elohim. Sukses juga Bapak Ibu Saudara berarti kita selalu melakukan yang terbaik. Misalkan dalam pekerjaan, kita sukses dalam pekerjaan, kita menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik, kita menyelesaikan pekerjaan itu sampai akhir, sampai kita menyelesaikannya dengan baik. Itu yang dikatakan sukses Bapak Ibu Saudara. Jadi apapun yang dikerjakan orang Kristen selalu menghasilkan yang terbaik, selalu sukses atau selalu menyelesaikannya dengan baik. Dalam kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari pada malam ini Bapak Ibu Saudara, biarlah ketika dalam menjalani kehidupan kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita melekat kepada Tuhan, sehingga kehidupan kita menjadi hidup orang benar dan berbeda dengan orang-orang yang ada di dunia ini, orang-orang tidak percaya dengan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.